Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, saya akan maju sekaligus nanti akan mempresentasikan bukan sekedar pembukaan biasa, tetapi saya ingin kita bersama-sama membuka wawasan tentang bagaimana sistem perencanaan itu sebenarnya, musrenbang itu sebenarnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di aula Kecamatan Simul Timur untuk melakukan kegiatan pramusrenbang tingkat Kecamatan Simul Timur tahun anggaran 2021. Yang kami hormati Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek Simul Timur atau yang mewakili, Bapak Sekda, para tenaga ahli, kasih dan kasubag di lingkungan Sekretariat Kecamatan Simul Timur, bapak-bapak para kepala mukil, bapak-bapak para kepala desa atau yang mewakili, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan, serta seluruh pemuda yang kami hadirkan pada pagi yang berbahagia ini. Dan juga tidak lupa kami sampaikan selamat datang kepada para pendamping desa, baik itu PDPI, PD atau PLD yang berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, pramusrenbang sendiri baru dilaksanakan di Simul Timur baru kali ini. Sebelumnya tidak pernah dilaksanakan pramusrenbang. Nah, apa tujuan kami melaksanakan pramusrenbang ini? Pramusrenbang ini fungsinya adalah untuk mencari aspirasi atau daftar dukungan yang telah disampaikan oleh desa yang betul-betul skupnya itu bisa kita bawa ke tingkat kabupaten. Nah, yang selama ini kita laksanakan terutama di Simul Timur, itu kita melaksanakan musrenbang, kita belum ada pembobotan, yang kita masih bawa itu ke kabupaten, masih istilahnya masih acak-acakan. Mana yang skup kabupaten, mana yang skup desa masih kita gabungkan. Nah, oleh sebab itu pada hari Jumat ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian, selain melihat aspirasi, nanti juga di sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan di Kecamatan Simul Timur. Kami nanti minta pendapatnya. Apa yang betul menjadi prioritas kita untuk pembangunan di wilayah Kecamatan Simul Timur. Nah, mungkin langsung saja Bapak Ibu sekalian. Di sini dasar hukum untuk pelaksanaan musrenbang ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kemudian peraturan terbaru adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rapperda tentang RPJPD dan RPJMD, dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Ini dasar pertama. Nanti terutama bapak-bapak desa nanti bisa fokus mempelajari juga. Selain kita mempelajari tentang RKPD, mungkin ini ada merupakan dasar kita juga. Nanti pada saat musrenbang di lain waktu, bapak-bapak kepala desa dapat menguasai. Nah, jadi di sini saya bukan mau menggurui, tapi kita membuka wawasan kita bersama, sehingga pelaksanaan musrenbang ke depan kita betul-betul dari Simul Timur ini. Simul Timur ini adalah kota barometer kecamatan lain di 10 kecamatan di Kabupaten Simulu. Nah, ini merupakan tema pelaksanaan RKTK yang dilaksanakan melalui musrenbang. Temanya adalah memacu ekonomi kerakyatan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesempatan kerja. Nah,
Data usulan Bapak yang disampaikan kemarin kami sebutkan ada 10 prioritas. Dari tema ini ada 10 prioritas. Nah, inilah karena kita saya ingin karena ada sebagian desa itu berpikir 10 prioritas itu lah 5 di antaranya yang kita pilih. Bukan bahasa kesehatan, pendidikan, bukan seperti itu, tetapi apa yang bisa diambil misalnya di bidang pendidikan atau pemuda olahraga, apa yang dibutuhkan desa. Yang pertama mungkin lapangan bola tidak ada di desa tersebut, kita bisa usulkan. Misalnya masalah jilol Islam, misalnya kita contohkan di Ligi itu ada pesantren. Yang tahu pada pesantren itu adalah kepala desa Ligi dan masyarakatnya. Nah, apa yang kurang di situ yang perlu kita tingkatkan di pesantren itu? Itu maksudnya. Jadi misalnya pembangunan ruang belajar untuk pesantren, pondok pesantren. Bukan kita ambil di non-Islamnya, di non-Islam itu kan secara keseluruhan. Baik itu pelatihan hafiz-hafizah juga di non-Islam namanya. Jadi itu saya buka wawasan kita bersama. Dari tema tersebut ada 10 prioritas yang seperti kami sampaikan surat ke desa kemarin. Yang pertama adalah tentang pendidikan pemuda olahraga. Untuk 2021 yang ingin kita capai adalah bagaimana meningkatkan angka guru, kemudian rata-rata lama sekolah. Nah, mungkin kalau secara gamblangnya saya jelaskan bagaimana kita meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sumelu ini, terutama di Kecamatan Sumelu ini. Contoh, misalnya untuk angka guru, berapa banyak anak yang tidak sekolah, berapa banyak yang tidak sekolah dan tidak sekolah. Apa permasalahannya yang terjadi di Sumelu Timur di desa-desa? Apakah sekolahnya kurang, rumahnya kurang? Itu yang dimaksud dari prioritas ini. Bukan kegiatan, ini adalah tujuan prioritasnya. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Apa yang ingin dicapai di sini? Mungkin salah satunya adalah mengurangi angka kematian ibu. Di situ contohnya. Sebenarnya banyak uraiannya. Kalau kami sampaikan satu persatu, barangkali waktu kita tidak cukup karena seharusnya kita mulai tadi jam 8, alhamdulillah kita telah 2 jam. Sebenarnya kita bisa melakukan kegiatan ini dengan istilahnya betul-betul hikmat dan juga pembubutan yang akan dilakukan betul-betul adanya nanti. Tapi karena kita terlambat 2 jam, mau tidak mau kegiatan ini kita press waktunya. Kemudian yang ketiga, prioritas ketiga adalah kesehatan. Apa yang dicapai di kesehatan ini? Contohnya adalah barangkali fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Sumelu Timur apa yang kurang. Contoh misalnya di Puskesmas Sumelu Timur. Puskesmas Sumelu Timur itu yang tahu adalah Kepala Desa Sukakarya. Nah, apa yang kurang di situ? Misalnya ambulan. Makanya saya minta sebenarnya Multikapers juga hadir di sini. Jadi kita sharing, brainstorming apa yang perlu kita kembangkan dan kita bangun di Kecamatan Sumelu Timur untuk tahun 2021. Kemudian yang keempat, penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Ini yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kemiskinan yang ada di Sumelu. Pengembangan ekonomi kerakyatan ini salah satunya adalah mulai dari pelaksanaan peningkatan penanaman cengkeh, pala, kelapa dalam, bidang batara, itu mungkin salah satu cara untuk bisa kita mengembangkan ekonomi kerakyatan. Dan alhamdulillah dari data usulan yang disampaikan oleh desa, ada 3 desa yang mengusulkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan. Kalau itu saya sangat mendukung. Nah, mendukung fungsinya untuk apa? Agar masyarakat kita bisa mengembangkan ekonominya melalui perkebunan dan pertanian. Sedikit saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, saat ini pemerintah Kabupaten Sumelu lagi menggalakkan perkebunan bidang batara. Bidang batara itu saya bayangkan, jika kita memiliki lahan 3 hektar, kita bisa menanam sekitar 3.000 batang. 3.000 batang bidang batara.
Harga pinang batara itu kemungkinan 10.000 sampai 15.000 per batang bibitnya. Nah, untuk pembersihan pagar dan lain-lain kita butuh modal sekitar 50 juta. 50 juta. Kita akan panen sekitar 3 atau 4 tahun pinang batara ini. Setelah itu panen untuk 3.000 batang kita bisa menghasilkan 15.000 kilo pinang batara. Dan penghasilannya per 6 bulan itu pinang akan panen setiap 6 bulan. 6 bulan kita bisa menghasilkan 150 juta. Bayangkan bagaimana ekonomi kerakyatan kita di Kecamatan Sumur Timur ini bisa meningkat. Nah, itu bayangan bagi desa-desa. Jadi ke depan baik itu dana desa ataupun mulai usulan ini kita bisa hidupkan. Itu bayangan analisis kami. Kemudian yang kelima adalah tata kelola pemerintahan. Ini bagaimana kita menuju wajah tidak tanpa pengecualian dari BPK, tertib administrasi dan lain-lain, terutama di sekretariat perkantoran mulai dari desa hingga ke kabupaten. Kemudian infrastruktur penataan keuangan. Nah, kalau kita lihat usulan dari Bapak Ibu sekalian pun juga banyak yang masih bersifat fisik. Nah, sebenarnya kita untuk karena tema kita adalah ekonomi kerakyatan tidak serta-merta serta fisik. Bagaimana kita meningkatkan ekonomi kerakyatan dan penanggulangan kemiskinan nantinya. Tetapi salah satu faktor utamanya juga ini. Nah, kalau tidak ada infrastruktur dan penataan keuangan, juga kita tidak akan bisa untuk mencapai poin 4 ini. Kemudian yang ketujuh, kesejahteraan sosial. Ini yang sama, bagaimana kita meningkatkan taraf hidup masyarakat kita di desa dengan usulan-usulan yang kita sampaikan pada saat musrembang dan musrembang nantinya. Bagaimana kita mendapatkan data keluarga tidak mampu itu dengan sebenar-benarnya nantinya. Tahun ini insya Allah kegiatan sensus penduduk miskin akan dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Jadi saya harapkan kepada seluruh kepala desa dan juga masyarakat, tolong kawal. Di semua ini ada beberapa desa, karena kebetulan kami dulu adalah koordinator tim penanggulangan kemiskinan daerah dulunya. Jadi kami sedikit tahu masalah ini. Banyak data yang dari tahun 2015 itu yang tidak cocok. Ada yang PNS masuk, ada yang PNI masuk, ada yang Polri masuk. Ada juga dia yang punya bengkelnya itu sangat besar dan mobil dia itu online dah. Dulu sekalian. Nah, memiliki mobil mewah dia masuk. Dulu pada 2017 pernah kami undang juga kepala desa seluruh kabupaten Sumelu pada waktu kami di Bapeda. Alhamdulillah salah satu dari kepala desa melakukan graduasi mandiri. Kalau tidak salah itu kepala desa dari Alapan rupanya. Dia masih terdaftar sebagai penduduk miskin. Sewaktu kami membawa, sebenarnya waktu pendataan ulang, tapi beliau mengakui langsung, Pak, saya kasih masuk di data, tolong dikeluarkan. Nah, itulah salah satu kita menyelesaikan kesejahteraan sosial ini. Kemudian yang ke-8 adalah kelestarian lingkungan dan kebencanaan. Nah, ini tujuannya adalah yang pertama adalah bagaimana tata letak ataupun lokasi dari taman hutan rakyat dan juga pelestarian seperti intensitas pengumpulan sampah, lokasi sampah di mana ditentukan itu. Itu tujuannya untuk 2021. Dan kebencanaan ini bagaimana cara kita mengatasi bencana. Contoh nanti sebagai insya Allah Pak ya, 2021 kita akan mendapat bantuan dari BPBA provinsi. Insya Allah di Sukakarya nanti akan ada escape hill namanya. Escape hill ini adalah tempat pengungsian jika terjadi bencana tsunami nantinya. Nah, itu salah satu prioritas pembangunan dalam bentuk kebencanaan. Kemudian yang ke-9 adalah ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Nah, kita sekarang lagi digalakkan untuk waspada pangan. Salah satu sebenarnya inilah usulan yang harus kita laksanakan, seperti pengadaan irigasi. Irigasi itu mendukung pertanian.
pembuatan petapakan sawah, dan juga meningkatkan jumlah daging sapi yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kemudian yang ke-10 adalah pelaksanaan Dinul Islam dan Kegiatan Haji. Ini tadi sudah kami jelaskan Bapak, semua Bapak Ibu sekalian. Pelaksanaan Dinul Islam dan Kegiatan Haji ini seperti pengkaderan sapi-sapinya, pelaksanaan TPA yang dilakukan melalui dana desa. Nah, itu sebenarnya sangat mendukung. Cuma bagaimana kita meningkatkan lagi baik itu melalui dana desa dan juga APBK dan sumber-sumber dana lainnya. Dan perlu kami tegaskan Bapak Ibu sekalian, pada saat kita membobokkan nanti dapat kami bayangkan dari seluruh desa di Kecamatan Sumur Timur ada 85 usulan. Nah, nanti saya minta dari 85 usulan itu kan satu desa 5. Saya harapkan satu desa mengambil betul-betul usulan prioritas, satu usulan prioritas, dan setelah itu kita bobotkan. Tapi Bapak Ibu jangan pesimis, Pak, kami sudah sampai mengantarkan 5 usulan dengan pelaksanaan muslim pabrik. Tidak, sumber dana Pak, bukan hanya APBK. Nanti kita kelompokkan ya. Nah, yang 85 itu kita kurangi 17. Kita kurangi 17 dia masuk ke prioritas 3. Itu tetap kita sampaikan nanti ke Bapak Dah. Nah, kemudian dari 17 yang sisa itu prioritas 2, kita ambil lagi 5. 5 yang betul-betul prioritas untuk wilayah kecamatan. Nah, di situ nanti yang akan kita jadikan prioritas 1. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sumber dana yang bisa digunakan untuk pelaksanaan musrenbang ini adalah APBK, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus Aceh atau DOKA atau khusus kita menyebutnya dulu, migas, DBH migas, APBA, APBN. Jadi kalau saya lihat dari dulu terutama Sumur Timur ini, kalau udah bilang usulannya langsung ngamuk-ngamuk. Nah, sebenarnya bukan itu. Kita nggak perlu di sini, sumber dana itu banyak dan kita buat kelompok. Di Sumur Timur ini nanti baru kita buat kelompok seperti ini. Kenapa kami bisa berinovasi seperti ini? Karena kami awalnya dulu di Bapeda. Nah, jadi kita bagi nanti mana yang prioritas utama yang bisa kita bawa ke APBK, mana prioritas 2 yang bisa kita sampaikan ke SKPK, prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, nanti insya Allah Pak Haji Basar 21 dinas akan datang ke sini. Nah, 21 dinas. Nanti usulan itu kita sampaikan ke untuk 21 dinas itu. Jadi mereka tinggal pilih. Nggak repot-repot aja untuk pikir, oh kami ada uang dari APBA, ini mau jadi apa? Mereka tinggal pilih, oh Sumur Timur ternyata untuk budget pembangunan lebih tinggi, yang belum tertampung pada musrenbang misalnya seperti itu. Oh, ini tinggal pilih ini. Dan pilihnya apa misalnya? Pak Kades tertinggi yang selama ini selalu menyampaikan bagaimana cara membuat layak pabrik air minum dan tidak pernah tembus. Itu jadi timbangan mereka nantinya. Kita usahakan seperti itu. Nah, jangan pesimis, kita harus tetap optimis. Insya Allah semua usulan yang dari 85 ini kita coba untuk kita sampaikan, walaupun bukan untuk prioritas musrenbang 2021. 5 yang hanya kita ambil. Jadi prioritas 1 5, prioritas 2 itu ada 12, nanti dari 17 desa kita saling lagi, kita keluarkan 5, tinggal 12 itu prioritas 2. Dan selebihnya kita masukkan ke prioritas 3 yang akan kita sampaikan ke dinas. Nah, ini juga salah satu cara kita, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pembangunan di Kecamatan Sumur Timur, terutama di desa-desa. Ini ada pokok-pokok pikiran yang di anggota Dewan Bapak Ibu. Untuk tahun 2021, inilah 3 hal ini yang menjadi bahan utama mereka untuk menerima aspirasi atau pokok-pokok pikiran. Yang pertama adalah pembangunan pemeliharaan, rehabilitasi sarana dan prasarana tidak sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur. Semua bisa masuk Pak, baik itu masjid, baik itu untuk persawahan dan lain-lain, ini bisa masuk, kita minta bantuan. Jadi coba nanti di sini nanti ada anggota dewan di hari Selasa, insya Allah.
kalau mereka hadir. Sampaikan intinya. Pak, tolong aspirasi kami yang tidak tertampung pada saat musrembang Kecamatan Sungai Timur tolong juga ditampung, Pak. Nanti tolong saya minta kepada seluruh kepala desa dan hadirin yang hadir di sini, tolong sampaikan nanti ke anggota dewan. Jadi kita banyak dialog kita untuk mencari jalan untuk pembangunan di Kecamatan Sungai Timur. Kemudian yang kedua, bantuan beasiswa, bantuan pembinaan olahraga, seni budaya, dan bantuan pertanian. Ini bisa juga kita minta dari dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran anggota DPRK Kabupaten Sumut. Kemudian pengadaan sarana dan prasarana bidang sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Misalnya yang saat ini lagi berjuang dalam bidang pertanian adalah pompa batu dan tua bulu. Nah, apa yang dibutuhkan di situ? Misalnya traktor, di Solo aja ada satu. Nah, minta dari bapak-bapak yang ada di Sungai Timur. Karena kita semua adalah konstituennya di Sungai Timur ini. Kita di Sungai Timur ada berapa orang alhamdulillah yang anggota dewan banyak. Nah, karena kita konstituennya, kita minta mereka. Kita sampaikan aspirasi juga nanti ke mereka. Bahwasanya kami Pak untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan kami butuh traktor. Tolong dibantu dengan seperti apa kita butuhkan proposal. Nah, jadi untuk tahun 2021 Pak sudah dikunci apa-apa yang bisa dilakukan oleh anggota dewan juga nantinya mengajar aspirasi mereka. Jadi kita pun saya menyampaikan seperti ini. Suatu saat desa ingin menyampaikan aspirasinya ke anggota dewan yang terhormat, sudah ada peraturan utamanya apa-apa saja, yaitu pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi, bantuan sosial dan lain-lain, pengadaan sarana dan prasarana. Kita kunci. Untuk teknis pelaksanaan musrembang ini Pak, ini yang tadi saya sampaikan. Dari desa kita minta usulan. Seharusnya kita akan melaksanakan pemungutan, tapi kita sudah terlambat 2 jam. 85 Pak pemungutan, kalau kita laksanakan sekarang besok pagi kita belum selesai. Nah, makanya saya minta satu prioritas desa, saya minta lemparkan langsung kepala desa. Tapi yang betul-betul prioritasnya itu tidak bisa dipegang oleh dana desa. Contoh, misalnya Bapak ada mengusulkan untuk pembuatan pagar persawahan atau pagar perkebunan. Dari dana desa kan masih bisa, di RKPD sudah ada. Jangan yang seperti itu. Coba yang lain, yang betul-betul kita tidak sanggup lagi melalui dana desa dan tidak tertampung di RPJMD kita dan RKPD kita. Nah, dari 5 usulan sekalian itu, saya minta setelah ini nanti akan dilakukan pemungutan oleh Pak Jarum. Tolong nanti disebutkan, kita mintakan terus, itu menjadi prioritas Pak. Setelah itu kita sepakati bersama di sini ada tokoh-tokoh masyarakat. Saya minta juga Pak nanti tolong dibantu Pak, mana yang betul-betul untuk kemaslahatan bersama di Sungai Timur, bukan melihat desa lagi kita, tapi memang untuk Sungai Timur. Kemudian setelah ini barulah kita kumpulkan menjadi 5. Kita bawa ini dalam musrembang kecamatan dan nanti akan dibawa ke musrembang RKPK tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 16 Maret. Dan kemungkinan diundur Pak, karena insya Allah Pak Takwala langsung yang akan datang ke sini. Nah, makanya saya akan sangat selektif Pak terhadap usulan Bapak Ibu sekalian. Jangan kita malu nanti. Pak Takwala itu sudah sangat memperhatikan seluruh. Jangan kita usulkan nanti usulan kita tidak berbobot istilahnya seperti itu. Nah. Mungkin itu saja penyampaian dari kami terkait pelaksanaan musrembang Kecamatan Sungai Timur. Mungkin nanti setelah ini kita break sebentar, sekitar 10 menit. Nantinya langsung kita laksanakan pemungutan. Dan dengan segala hormat, kegiatan pramusrembang Kecamatan Sungai Timur kami buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.